Jadi CBX, mesin CBX itu mesinnya sama ya. Dia cuman beda kode aja. Kalau yang CB LED atau yang 150 yang new itu sama CBR itu kode mesinnya K56. Ini juga sama K56 juga. Coba saya deketin. Nggak ada beda ya, cuma ada tambahan E1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, dimanapun berada, semoga kita sehat selalu. Alhamdulillah ya, nih pagi-pagi sudah banyak konsumen. Ini lagi banyak kita nggarap motor-motor lama nih, Suprapit. Teman-teman sudah tahu ya dengan keandalannya, kemampuannya, dan memang benar-benar tangguh. Ini lagi bongkar mesin, yang ini mekanik lagi ngegarap Supra X100 bermasalah dengan pengapian. Lagi mumet ini guys, belum ketemu ini, dicari tahu belum ketemu juga ini pengapiannya ini, karena mesinnya udah campuran, dalamnya ada mocin, maksudnya motor Cina ya, jadi mesin ini campur-campur dalamnya, jadi kita sandarin ulang. Ini lagi digarap. Oke, pembahasan kita ini ada Revo juga, Revo Absolute, mesinnya juga oke juga ya teman-teman. Revo Absolute udah handal nih, udah handal, udah banyak yang pakai. Dengan umur sekian juga masih, maksudnya motor ini masih oke nih untuk dibawa bekerja ya teman-teman. Pembahasan kita hari ini CBX 150X. Nah ini teman-teman, ganteng, yang suka touring, modelnya seperti motor touring ya, seperti Dakar ya, motor-motor Dakar ya, yang untuk penjelajah jauh, keren ya. Cuman ya motor-motor sekarang ini plastik semua ya. Dan kalau kita lihat sekilas sih motornya berat banget, padahal enggak juga sih, enteng nih, karena ini bahan bodinya plastik semua. Kalau besi semua berat banget nih guys. Nah ini keren ya CBX 150. Kita bahas hari ini masalah ini teman-teman. Jadi CBX, mesin CBX itu mesinnya sama ya. Dia cuman beda kode aja. Kalau yang CB LED atau yang 150 yang new itu sama CBR itu kode mesinnya K56. Ini juga sama K56 juga. Coba saya deketin. Nah ini teman-teman, K56. Nggak ada beda ya, cuma ada tambahan E1. Jadi hari ini kita bahas masalah water pump. Ini kita bongkar, sudah kita bongkar semua. Dan ini posisi water pump. Ini tempat asnya water pump. Dan ini seal mekanikal namanya teman-teman. Nah ini kalau sama teman-teman yang kurang paham dengan bahasa mekanik yang sekarang, itu dulu wire sebutannya. Kayak di pompa air itu wire ya. Nih. Ini barang orinya sudah kita bahas. Nah ini barang-barangnya, as water pump. Ini namanya seal mekanikal. Dan ini o-ring tutup water pumpnya. Nah ini. Dan ini o-ringnya, dan ini seal olinya yang di dalam ini. Jadi gini, sering salah teman-teman mekanik atau konsumen gini. Mereka sering nanya atau sering belanja juga tempat saya. Jadi, Bang, minta seal water pump. Nah, banyak yang nggak tahu seal water pump itu ini barangnya. Dan mereka cukup beli ini doang. Nah ini seal water pump. Tapi kadang-kadang teman-teman nggak tahu nih, sebelum bongkar mereka tidak memperhatikan. Di dalam ini ada namanya seal oli. Nah, seal oli itu ini barangnya. Kalau untuk CB semua sama Honda Sonic, CB, CBR full, CBR yang pokoknya CBR ya. Semua CB 150 itu ini dia. Kodenya pakai KFO. Nih. Kalau kode ini nggak ada, teman-teman harus nyari yang dengan number partnya, nomor ukuran sealnya 1220 kali 5. 1220 kali 5. Nah ini guys.
Di motor selain produk Honda juga ada VR itu ngeluarin juga seal-nya. Kode partnya ini sama apa maksudnya number seal-nya 1220x5. Di toko mobil juga saya pernah ketemu 1220x5, cuman agak susah ya teman-teman. Cuman kalau Hondanya udah ada kok, udah banyak. Kode partnya ini KFO. Nah ini. Terus yang sering jadi masalah teman-teman atau bengkel teman-teman semua itu sering bermasalah di water pump setelah diganti baru bocor. Ini guys. Nih. Ini tidak diganti. Kenapa harus diganti? Karena ini sekian lama dan berputar terus ya. Ini bergesek terus dengan seal mekanikal yang ada di sini. Nih yang di sini. Dia bergesek terus. Nanti saya kasih tahu yang barunya seperti apa. Ini bergesek terus. Dan lama-lama ini habis ininya, asnya. Kadang-kadang teman-teman yang punya CB atau Vario itu mereka cuma beli seal-nya aja, tapi ini nggak diganti. Itu percuma guys, pasti bocor lagi. Paling lama itu bisa seminggu. Itu udah bocor lagi water pump-nya. Nah, itu masalahnya di water pump. Memang kelemahan di CB sekarang itu salah satunya selain sentrik yang klotok-klotok, balancer, knock-on as di daerah sini, itu salah satunya di water pump. Nah ini guys, masalahnya di water pump. Ciri-ciri water pump yang bocor itu kita melihatnya gampang kok. Ini ada selang di sini. Nah ini nih. Mana tadi selang? Sorry guys. Nih dari sini guys. Kalau ini keluar oli, berarti seal mekanikal, seal olinya dalam bocor. Kalau kita ganti, tetap ganti juga ini seal mekanikalnya atau seal water pumpnya. Kalau ini keluar air, berarti seal ini juga bocor, seal mekanikalnya yang di sini. Dan ini harus ganti satu set. Dan otomatis water pump juga harus diganti. Nah ini. Jangan sampai enggak, karena sini pasti sudah cacat. Sini apa sebutannya, legok ya di sininya. Karena bergesekan terus dengan berapa ribu kilometer atau berapa putaran ya. Karena mesin itu berputar terus, jadi as ini kegesek di seal. Nah ini, kalau udah kayak gini udah kena guys. Ini ganti seal baru pun pasti bocor. Oke. Oh ya, ada satu lagi. Sering teman-teman atau mekanik juga sering agak ragu dengan membeli part ini nih. Nah ini as water pump. Ini as water pump, kodenya KGH. Kode KGH ini yang digunakan untuk Honda Sonic yang pertama dulu yang 125. Ini KGH. CBR 150 yang masih karburator yang versi Thailand, yang bodinya kecil. Terus sampai yang mesin K15 atau CB 150 yang R pertama sama CBR 150 yang pertama. Ini kodenya KGH. Setelah mesin ke 2016-17 yang kode K56, ini kode partnya K56 di sini. Saya kasih tahu, kalau tidak ada kode K56 barangnya susah, pakai ini bisa, tapi harus diperhatikan yang ini. Di sini bedanya teman-teman. Nanti saya buka dulu. Nah, ini saya besarin dulu. Nah ini semua bentuknya sama. Nah ini sama ya. Dari panjang ini ke sini sama. Yang membedakan itu cuma di sini. Nih untuk yang di gear pompa olinya. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Nah ini, gak usah khawatir. Ini bedanya nih. Ini lebih lebar, ini lebih pendek. Ini dipotong aja pakai gerenda. Disamain sama ini, itu nggak ada masalah. Yang sering salah ini beli mode KGH dipasang ke K56. Kapan dipasang? Ini mentok pas ditutup, bak koplingnya mentok di askrag. Ini mentok di askrag, nggak diperhatikan lagi dikunci, bisa pecah bak koplingnya. Hati-hati ya guys. Dan terus yang kedua, gear water pumpnya yang berbentuk plastik, hati-hati masangnya. Ketika masang, jangan langsung ditutup, diputar pelan-pelan biar posisi giginya pas dengan gigi nanas yang di depan ya, gigi primer yang di askrag. Itu sering juga pecah. Harganya nggak murah guys, lumayan.
Jadi perbedaan cuma di sini. Nah, ini lebih lebar. Jadi kita potong aja nanti. Nanti saya kasih tahu cara motongnya sebatas mana. Ini kan udah ada ukuran yang lama. Jadi pakai KGH tidak ada masalah. Ini banyak yang meragukan. Sama tak bang? Atau nggak jadi beli gara-gara seperti ini? Sebenarnya kalau kita sih sebagai mekanik membantu aplikasi barang yang bisa dipakai dan harus dikurangin dan tidak membahayakan. Kira-kira gitu. Oke, coba kita ganti dulu ya guys. Nanti saya kasih tahu sebatas mana motongnya. Ya. Nah, ini guys sudah kita potong ya. Nah, diusahakan posisinya itu ini panjangnya sama. Kalau yang panas. Nah, ini ya. Jadi semua diameter ini sama, nggak ada perbedaan. Panjang baut ini juga sama. Bedanya itu cuma di sini yang kode KGH yang buat all CB 150 yang pertama sama CBR sama Honda Sonic sama CB 150 yang masih karburator yang versi Thailand. Bedanya cuma di sini lebih panjang. Kadang-kadang tidak diperhatikan ini langsung pasang, dia baknya nggak bisa rapat bak koplingnya. Yang bahaya lagi tidak tahu langsung dibaut, bisa pecah bak koplingnya karena ketahan ini ke askrek. Oke guys, ini kita pasang ya. Ini bedanya di sini. Ini setelah kita potong. Nah ini guys, ini namanya seal water pump. Yang kalau sebut teman-teman dibilang seal wire ya. Yang versi bahasa orang dulu ya, atau seal yang ada di pompa air. Nah ini sering banyak yang salah, mereka cuma beli gininya aja nih, seal ini. Nah sedangkan di dalam ini ada seal kecil nih teman-teman. Nah ini seal ini fungsinya untuk menahan oli yang dari dalam mesin tidak masuk ke dalam pompa air ini nih. Itu pembatas ya. Jadi kalau seal ini bocor, oli masuk ke dalam air radiator. Air radiatornya jadi warna putih bercampur, air radiator bercampur oli jadi warnanya putih. Ini bisa masuk ke radiator juga dan bocor juga melalui sini nih. Nah, kalau ini bocor seal ini keluar air. Kita putar biar enak. Nah, ini. Kalau seal mekanikal ya sebutannya seal mekanikal, ini bocor, ini airnya keluar dari sini. Tapi kalau ini bocor, oli ini, seal oli ini oli yang keluar ke sini. Dan satu lagi, ini yang sering nggak diperhatikan. Ketika ganti seal mekanikal satu set, ini seal olinya diganti juga. Jadi ada dua, barangnya sama ya. Seal ini sama dengan seal ini. Jadi ini ya guys, ini setelah dipasang semua, kita isi air radiator. Jadi air radiator itu ngisinya ada triknya ya teman-teman. Setelah kita isi, nah seperti ini, udah penuh tuh. Ini jangan langsung ditutup. Biasanya kalau seperti ini, setelah air radiatornya dibuang, itu di dalam blok atau ruang bakar yang di jalur air radiator biasanya kosong. Ini belum turun, karena termostat belum buka. Caranya begini, kita hidupin dulu. Kita hidupin. Nah kayak gini ya guys, kita hidupin dulu. Nah itu turun. Nah turun ya. Nah udah turun, isi lagi. Coba kita matiin. Sebenarnya trik yang paling gampang seperti ini. Kalau enggak kita cabut dari selang yang di bagian blok sebelah kanan. Nah ini yang paling gampang ini ya, kita hidupin lagi sampai air tersebut tidak turun lagi. Nah ini tidak turun lagi ya. Nah itu kalau sudah seperti ini berarti menandakan sudah penuh air radiatornya dan tidak ada kekosongan atau kosong di jalur air radiator.
Kalau dia kosong itu bahaya ya guys, itu bisa overheat. Mesin bisa overheat karena air radiator tiba-tiba kosong karena kurang. Jadi sebenarnya ada cara trik lain, sebenarnya gampang. Ini buka di daerah sini. Setelah kita isi, kita buka aja selang ini. Nah ini, selang ini atau selang ini sampai mengalir, tapi air radiatornya tetap diisi dari sini, jangan sampai kosong. Nah itu yang sering terjadi, overheat. Tidak ada kendala di termostat dan yang lain, tapi air radiator kosong di daerah blok sini. Karena sudah yakin di radiatornya airnya penuh. Setelah ditutup, ketika dihidupin, termostat buka, air radiator turun, masuk blok sini, dan di sini kosong di radiator. Itu yang sering terjadi, overheat. Oke guys, ini udah sip semua. Tidak ada kebocoran ya. Ini udah oke. Jadi untuk teman-teman, ketika masang bak kopling ini ya, hati-hati dengan gigi yang di dalam. Ketika masang, harus diputar dulu sampai posisi gigi dengan gigi water pumpnya dengan gigi nanas ya, atau gigi primernya itu pas. Baru kita tutup, plok gitu. Ini udah oke semua ya. Sudah selesai, dan radiatornya sudah penuh, tidak turun lagi. Itu masih ada gelembung-gelembung. Kita tunggu dulu sampai turun. Jadi tidak langsung ditutup ya teman-teman, bahaya. Nah ini udah oke. Oke guys, ini sudah selesai untuk penggantian water pump. Jadi untuk teman-teman yang bermasalah dengan water pump motornya, Honda Vario 150, Honda Vario All yang berbentuk radiator, dan Vario 110, itu kalau bocor di water pumpnya, jangan asal ganti di sil-silnya aja, tapi diperhatikan di asnya. Nah ini sepele, tapi kerjanya 2 kali dan akhirnya mengeluarkan biaya 2 kali juga. Oke guys, ini CBX 150 sudah oke, water pumpnya sudah beres. Jadi untuk oli sama ya teman-teman, 1,2 juga, jangan sampai lupa. Ini motor udah selesai, sudah oke. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.